Oke, selamat malam semuanya. Balik lagi di channel gua Adnan Fotologi. Dan beberapa hari yang lalu, tanggal 8 Mei 2020, gue bertemu dengan salah satu temen gua dari Aceh, yaitu Bang Rahmat, yang saat ini sedang keliling Indonesia selama 2 tahun dan sekarang sedang menuju perjalanan pulang menuju Aceh. Nah, kebetulan karena gue inget gue bawa kamera, jadi gue sedikit ngobrol bareng Bang Rahmat. Tapi sorry kalau misalkan dari segi suara atau gambar kurang jelas, karena memang ini dadakan juga. Gue gak kepikiran pas ketemu dia untuk vlog atau segala macem, karena ya namanya dadakan, jadi ya mohon dimaklumi. Selamat menonton videonya. Oke, ini sekarang gua lagi di Lenteng Agung, lagi nganter Bang Rahmat. Nih dia Bang Rahmatnya. Halo. Aduh, woi pulang woi. 2 tahun. Jalan pulang, GPS-nya kesasar. Aduh, selamat malam. Gila nih 2 tahun cuy gak balik-balik. Aduh, itu gimana ceritanya tuh? Apa ini? Perjalanan gimana sih bisa pengen gitu sampai 2 tahun sekarang nih. Apa ya? Tujuan saya dulu sebetulnya bukan untuk keliling gitu. Tujuan saya dulu dari Aceh 2018 berangkat untuk hadiri Jamnas Mio MCI di Parepare, Sulawesi Selatan. Oh, tahu di rekap Ya. yuk. Nah dari situ karena kita emang udah sebelum masuk ke Jamnas itu emang udah dari Aceh ke Jamnas kita udah bisa menikmati istilahnya itu ya simpel kita bilang Indonesia itu indah lah. Iya. Nah, dari situ pengen lanjut perjalanan dan sampai di Manado saya putuskan untuk keliling Indonesia. Tanggung ya. Ya Tanggung udah di ujung. Itu sebetulnya lucu sih. Iya. Saya lihat di GPS gitu toh. Dari Manado ke Aceh itu sama dari Manado ke Merauke itu lebih jauh ke Aceh gitu. Iya. Makanya saya Emang. pengen lanjut. Tapi kalau untuk tantangan, untuk rintangan ini itu udah pasti lebih gila ke Merauke. Iya. Emang bener, jujur gue juga gini kan. Iya. Dulu gue paling kalau touring itu kan malah paling touringnya itu Jakarta Garut, Bang. Jakarta Garut. Cuma Jakarta sampai pulang doang gitu kan. Dulu 2018 perang 2018 gue jalan ke Jogja. Nyampe Jogja doang tujuannya, emang Iya. udah lebaran jalan ke Jogja kan ke rumah teman, nyampe Solo akhirnya kan. Sama tuh kayak gitu tuh. Di Solo lihat perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur. Keren ya. 80 kilo jalan lagi gitu tuh. Itu kan pas udah nyampe Jawa Timur karena emang waktu terbatas. Iya. Ya udah deh akhirnya pulang, tapi nanti saya lanjut lagi, dan akhirnya waktu akhir tahunnya kesempatan sampai bablas sampai Bali. Gitu kan. Sama sih emang kadang kita kalau lihat GPS tuh kayak gitu ya. Iya, lihat GPS itu emang apa ya tanggung. Iya, tanggung. Apalagi udah dilihatin sama teman di depan masih bagus, penasaran udah. Serius. Itu kalau kita lagi jalan tuh pasti ngalamin kayak gitu. Saya waktu di daerah Kupang juga, waktu kan saya lewat tengah ya, TTU. Ya TTO. Kamu harusnya lewat ini, daerah selatan apa namanya itu, Oe Tune yang ada pasir-pasir itu. Oh iya. Nah itu gak sempet tuh situ. Padahal sayang tuh kalau Berarti nggak muter kemarin dong? Enggak, cuman lewat tengah. Baliknya lewat situ juga. Balik lewat situ juga. Kasian tuh. Ya. Nah kita ditunggu malamnya udah ditutup kopdar. Nah terus berarti emang dari ketidaksengajaan ya jalan-jalan Ya keliling bisa dibilang gitu. gitu. Kalau persiapan emang sama sekali ya nggak ada ya persiapan untuk niat, apalagi persiapan dana emang masih kurang. Tapi ya mikir dana di jalan gimana caranya, apa kerja, apa jualan baju gitu. Nah itu salah satu trik kalau misalkan kita gak ada sponsor, bisa satu caranya dengan berjualan baju atau Ya, apa aja sebenarnya atau ya. apa aja aksesoris daerah. Aksesoris. Nah Gitu. terus ini udah yang kedua tahun, kemarin nih rutenya, coba jelasin aja rutenya. Rute kalau kita hitungan provinsi ya Aceh, Sumatera Utara panjang ya hitungan provinsi. Ya, Ya. jangan itu aja, ini aja Pulau rute, aja ya? Iya, pulau-pulau aja. Sumatera, Jawa, Sulawesi, Sulawesi, Maluku Utara, Papua Barat, Papua, habis itu Maluku, NTT, NTB, Bali, Jawa lagi, turun Banyuwangi, Surabaya, habis itu naik lagi ke Sulawesi. Ya.
Oh yang ke Makassar. Itu ya. sebetulnya naik Sulawesi lagi itu apa ya? Karena nggak ada kapal Kalimantan sebetulnya. Iya ini ya cerita waktu beliau itu waktu tiba di Surabaya. Iya. Kita tuh hampir ketemu Iya, waktu hampir itu. ketemu. Saya waktu itu ngambil motor yang bandit Iya. habis dari Timur Leste. Ah. Cuman karena emang waktu itu saya juga harus kesana kesini. Iya. Bang Rapatnya ini saya udah capek doang, akhirnya saya pulang kayaknya waktu itu. Emang kalau Udah rencana ketemu. ketemu itu udah bulan 8 ya, bulan Ya, 8 itu kita 2019 di Dompu. Kita di Iya, di Dompu. Dompu. Kita di Dompu mau ketemu. Dan gagal terus 2 kali kita. masih belum gagal. jodoh, masih belum ini. Ini ketiga kali, Iya, kemarin ketiga ini kali. ketiga ini udah. Ini keempat. Keempat ya, kemarin Kemarin. ya, kemarin masuk Iya. Jakarta kan belum bisa, juga. nggak Ini bisa. balik lagi jadi Jakarta karena nggak bisa nyebrang ketemu udah jadi ya. Nah, ini nih kita ngobrolin nyebrang. Nah, sebenarnya ini Bang Rama tuh kemarin tuh dia lagi dalam perjalanan pulang. Iya. 22 tahun di jalan lagi dalam perjalanan pulang. Cuman kita kan emang lagi ada masalah wabah Covid-19 ya. Dan penyeberangan dari pelabuhan Merak ke Bakahuni ini emang lagi ditutup lah untuk umum, cuma logistik aja yang ini. Nah, kemarin nih sempet nih datang ke sana. Coba nih ceritain nih gimana nih. Salah satu korban Ini nih. nggak bisa nyebrang. Nah, ini salah satu korban nggak bisa nyebrang nih. Ya sebetulnya memang kalau info di media itu dapat memang nggak boleh nyebrang, tapi Iya. ada info juga yang boleh nyebrang tanggal 28 ke bawah itu 28 April ke bawah itu masih bisa nyebrang Merak Iya. Bakahuni. Dan saya tiba di Merak itu tanggal 29, emang itu udah ketat banget ya, dibilang ketat banget di situ. 4 hari saya di pelabuhan itu untuk bisa lobby, ngurus surat, jumpai Kapolres ini itu emang nggak bisa. Udah 4 hari ya udah. Emang pulang itu kalau niat pulang emang niat banget itu emang ada gitu. Karena orang tua juga suruh pulang. Nah, pulang juga karena orang tua, pergi juga karena orang tua gitu. Karena doa orang tua gitu. Iya. Udah 4 hari di pelabuhan nggak bisa nyebrang, mondar mandir situ sampai tidur di pelabuhan juga ada sehari. Udah saya telepon orang tua, hari keempatnya itu tanggal 2 saya coba, itu yang terakhir kali. Emang saya putuskan itu yang terakhir kalau emang nggak bisa saya muter balik. Udah saya coba malam itu pokoknya malam habis maghrib, habis buka puasa nggak bisa, saya telepon orang tua. Habis itu ya orang tua bilang kalau emang nggak bisa nyebrang ya udah nyebrangnya habis lebaran, pokoknya kapan yang dibuka gitu. Nah dari situ udah pasti semangat kita muncul lagi, semangat kita makin tinggi karena emang ya salah satu semangat itu emang dari orang tua sebetulnya. Kalau orang tua bilang pulang ya kita udah pasti harus pulang gitu. Kalau menurut saya gitu. Tapi kalau orang tua bilang ya udah kalau emang nggak bisa pulang nanti aja, berarti emang udah restu, udah ada izinnya gitu. Makanya sekarang saya balik lagi ke arah Jakarta, ya mungkin nanti ke arah Pantura muter selatan sambil menikmati lah waktu yang lagi tersisa ini gitu. Karena kita juga nggak tahu sih penyeberangan itu sampai kapan, termasuk perjalanan gue pun tertunda emang gara-gara ini ya, gara-gara kita sekarang gue mau jalan nggak bisa, nyebrang pun nggak bisa gitu tuh ke Kalimantan. Emang perjalanan emang susah, emang lagi kayak gini emang susah ya. Dan kemarin susah. Pun sempat gue lihat di storynya tuh Bang Rama tuh cuma pengen nyebrang, bukan dikasih nasi bungkus. Iya serius emang keren. Tapi emang apa ya, kadang diingat juga lucu gitu, kita minta izin nyebrang dikasih nasi bungkus, makan dulu sama polisi. Kadang-kadang hal-hal yang kayak gitu sih yang nggak bisa dibeli, pengalaman kayak gitu tuh ada aja lucunya ya. Ya sebuah cerita di perjalanan musim corona kayak gini lah. Tapi ini kan kemarin pun ya sempat gue lihat, pantau lah beberapa kali emang kayak foto-foto, apalagi landmark ya, kayak terakhir tuh di mana gue tuh lupa lagi tuh nggak bisa daerah Jawa Tengah tuh gue lihat tuh nggak bisa foto-foto gitu kan. Oh iya siap. Ya kan lupa itu daerah mana tuh? Iya itu daerah Purwakarta. Purwokerto apa Purwakarta ya? Purwokerto. Purwokerto di situ. Tapi emang lagi cek poin, lagi bagi masker ini tuh di situ. Nah, habis itu saya jalan, emang bagi masker itu tepatnya emang di depan tulisan Purwokerto di situ. Saya jalan minta izin, nggak dikasih. Ya udah,
mau gimana. Iya. Kita nurut aja ya. Iya, kita nurut aja, tapi berusaha juga tuh, kita minta minimal 3 kali lah. Iya. Kalau nggak dikasih Oke, udah. yang ketiga nggak dikasih ya udah mundur aja daripada nanti. Nah, ini kan lagi emang ini sekarang lagi musim corona. Ya. Tadi ngomongin checkpoint. Ya. Ini selama perjalanan apakah ada masalah atau pasti diberhentikan lah, ditanya dulu gimana. Lolos apa itu Ya. bener dilolosin aja atau emang ditahan dulu, mungkin dia tahan dulu 5 jam atau berapa jam gitu, ada gak? Enggak, Gitu, kalau ada ya? checkpoint tetap yang namanya musim kayak gini ya wajar lah di checkpoint itu wajar menurut saya tuh. Ya kita di checkpoint paling ditahan suruh minggir dulu, dicek kesehatan, kita sehat, udah dikasih lewat gitu. Ya tujuan kita kemana ya kita bilang balik kampung, balik pulang ke Aceh, Iya. gak dikasih lewat. Kalau disuruh balik pun kita mau balik kemana? Balik gitu. kemana? Emang ini kita mau balik ya? Ini kita disuruh balik ya, Pak, Ya. ini mau balik, Pak. Kadang juga di checkpoint disuruh lewat aja. Kadang Iya. saya lihat, ada cek suhu gitu atau cek Iya. kesehatan. Emang saya kadang berhenti sendiri untuk cek kesehatan gitu. Iya. Emang perlu, kita kan apalagi musim Nah, kayak gini iya. juga kita harus perlu kesehatan sendiri, harus tahu gitu. Jadi kita sadar diri ya, Iya, bukan kita- kita disuruh tapi kita emang Iya. sadar diri supaya emang kan Bang Rahmat ini kita lagi jalan-jalan ketemu Iya. tuh orang tuh banyak. Terakhir tadi Iya. aja kayaknya ada 7 orang kan yang kayak tadi kita ketemu di tempat pertemuan sebelumnya. Jadi emang Emang perlu ini harus gitu. diperlukan juga bahwa Bang Rahmat ini dia jalan tuh emang dia gak bawa virus gitu loh, bukan ini. Emang perlu, emang kalau suhu kita udah di atas 28 udah karantina dah. Jadi kaum zombie. Tapi tetap juga Bang, sekarang Abang panas-panasan diukur 38. Dia Pak ini kalau lagi kepanasan Pak saya. Tapi pernah saya di Papua itu suhu pas sakit di Papua itu suhu saya 40 toh. Heeh. Ya tapi 40 kalau nggak ke musim kayak gini ya udah pasti orang nggak kaget gitu. Iya. Tapi kalau musim kayak gini kita suhu 40 itu bakalan lari orang semua. Iya. Nggak mau deketin nih. Tapi kalau nggak musim kayak gini kita capek, sakit, demam tinggi. Nah, itu udah. Eh, Kita cuman gitu aja orang pada kabur. makanya lebih baik apa ya? Orang lebih baik sekarang dengar bunyi kentut daripada bersin. Nah, itu. Bunyi kentut tuh lebih lebih baik lah dibandingkan apa? Batuk atau bersin itu. Ya. bersin. Itu udah beda, udah benar-benar beda lah Iya. ininya. Kayak susah lah musim kayak gini. Nah, ini kan motor nih ini tadi gue di perjalanan nih, gue Iya. penasaran. Heeh. Ini kan banyak barang-barang. Iya. Kayaknya tadi masih bisa ngebut. Gila loh, gue di belakang lihat ini masih bisa ngebut loh, powernya masih ini loh. Tadi gue lihat speedo 40, 50, 40, 50. Heeh. Kalau dia, gua kan motor gua ini 135 cc. Jangan barang-barang cuman waktu itu triple box aja, triple box plastik dengan ada tas. Itu kadang kalau untuk ngebut tuh agak lumayan gitu, lumayan agak berat lah. Ini dengan barang bawaan yang banyak, ini Mio 100 berapa cc? 100. Ntar ada. Ini ada suara kereta, gak tau kedengeran apa enggak? Ini Mio berapa cc? 113 cc kalau di STNK 113 cc. 113 cc dengan barang bawaan tadi untuk ukuran kecepatan 50 sampai 60 km itu udah kenceng loh. Ya. Nanti gua liatin deh barang-barangnya apa aja yang dibawa. Ya kalau lari kalau di jalan lurus mungkin 80 masih bisa lah. Tapi kalau tanjakan itu hilum. Kalau tanjakan ya kadang nggak sanggup, sampai jatuh juga pernah di tanjakan, sampai harus dorong turun sambil dorong juga pernah. Ya kalau turunan kencang, Ya. kalau turunan nyampe 100 kan, Wah. kan turunan. Iya, turunan. Nah, itu tadi tuh nyinggung jatuh. Berapa kali selama perjalanan ini motor Jatuh ya. rubuh itu. Kalau jatuh, Saya terakhir tuh lihat tuh di Kalimantan waktu itu. iya Kalimantan juga berapa kali jatuh lebih banyak. Ya mungkin kalau ada masuk, kalau sempat yang kalau apa ya? Jalurnya Kalau yang di memang foto tanjakan. ataupun masuk media mungkin ya, Ya. sekitaran 5-6 kali 5-6 lah. kali, Tapi tapi- yang nggak masuk, yang nggak sempat foto, yang ini itu mungkin ya lebih 10 kali jatuh itu. Ya. Tapi kalau bukan jatuh apa ya, bukan tabrakan atau Iya, apa enggak. jatuh bego. Jatuh bego, Jatuh bego. bisa bilang nggak sanggup gitu. Dan kalau jatuh, kalau bangunnya sendiri mampus, nggak sanggup. Aku pernah lihat di satu foto di Kalimantan tuh. Ya. Motor jatuh, Pak Rahmat udah tidur aja deh. Di pinggir jalan tuh udah dia tidur aja. Karena apa ya,
emang udah capek ya udah. Iya. Kalau jatuh mau gimana, tidurin aja dulu, Iya. istirahat dulu. Tapi bener serius, kadang-kadang kalau kita jalan gitu kan nggak ada pengalaman yang ya jatuhnya itu bukan jatuh celaka atau gimana ya, minimal ya kepleset itulah, itu pasti Iya. ya jadi ada cerita buat kita ya. Kadang apalagi kalau ketika kepleset itu kerekam, berarti jadi momen lucu kan. Betul itu. Selama di ini kayak kemarin terakhir video tuh saya lihat di GTV ada orang yang lagi ini kan geser motor ya. Oh, iya. Terus tiba-tiba motor jatuh. Iya. Jaket dia nyangkut di bendera ya. itu kan jadi momen lucu ya kayak gitu. Iya betul. Emang waktu itu ya itu di Kalimantan itu. Oh iya, Kalimantan Tengah Hmm. gitu. Di Lamandau tepatnya. Emang mereka mau ngeluarin motor, mau foto, tapi aku emang sengaja biarin aja gitu. Nah, itu mereka keluarin motor 3 orang juga masih nggak sanggup. Iya. Tapi kalau saya sendiri sanggup karena udah terbiasa. Iya. Dan tahu tekniknya, pasti Iya. udah tahu titik-titiknya. Ya, habis itu emang jatuh, bangunin kesangkut jaketnya, ya ketawa aja. Aku emang sengaja itu nggak mau bantu, ngerekam doang. Nah, itu emang momen-momen lucu sih Iya, itu. keren lah itu. Iya. Nah, ini di perjalanan ini nih misalkan nih ada termotivasi dari siapa sih ini sehingga akhirnya benar-benar jalan aja nih, selain emang tadi ya karena ketidaksengajaan gitu. Saya melihat ini nih karena saya lanjut pun karena saya ternyata melihat seorang ini nih, akhirnya saya juga ikut-ikut deh, akhirnya Ya emang bisa dibilang juga ada motivasi dari pendahulu kita juga, orang-orang Aceh kayak Bang Dayat juga. Ya, betul. Ya salah satu jadi motivasi kita untuk bisa kayak gitu, pengen kayak gitu. Kalau yang lain bisa, kenapa kita enggak gitu, ya kan? Yang habis itu kita juga hobinya di motoran gitu. Iya. Habis itu dari Bang Luki Putih juga dari Iya. Pekanbaru dan juga beberapa yang lain anak-anak Vespa gitu. Makanya ya kepengen pas sampai, emang niat dari Aceh itu emang tujuannya Jamnas, tapi ya perjalanan keseruan pas lagi perjalanan itu emang seru banget, emang indah banget. Kita pengen lanjut makin penasaran. Ya udah saya telepon Bang Dayat, Bang kasih saran dong gimana ini cara dapat uang di jalan gitu. Cara dapat uang dengan cara positif gitu. Udah cetak baju, jualan aksesoris. Kalau emang nggak sanggup kerja ya cetak baju gitu. Tapi ya sempat kerja juga meskipun nggak lama. Ya intinya kita motivasinya dari orang-orang pendahulu lah gitu. Keren. Ya mudah-mudahan juga kita semua juga bisa kayak gitu, bisa menikmati Indonesia dengan nyata, dengan mata sendiri, dan kebudayaan, adat dan silaturahmi. Keren, Indonesia keren. Bisa keren. Nah, ini mungkin ini pertanyaan yang benar-benar biasanya orang pada ini kan. Saya dulu nih sebelum touring ini abang kerja apa dulu? Ya, Abang tuh dulu. kalau di Aceh dulu emang niat saya itu 8 bulan sebelum Jamnas emang niat pengen hadirin, makanya ngumpulin uang. Selama 5 bulan saya ngumpulin uang kerja di bantu-bantu kakak di warung di Aceh. Ada sekitaran, pokoknya ya ada sedikit lah untuk bisa jalan. Habis itu 3 bulan saya kerja di toko bangunan, toko elektronik. Habis itu terkumpul lah uang sekitaran, ya kalau kita bilang nominal nggak ya? Ya segitulah ya, lumayan lah. Pokoknya segitulah. Gaji 8 Pokoknya bulan cukup. lah, tapi bukan gaji 8 Ya. bulan kantoran lah intinya, Ya. udah paham Ya, lah. pokoknya ya 1 bulan ya cukup untuk, pokoknya uang dari situ ya. cukup sampai dari Aceh sampai ke Manado itu Manado. masih cukup untuk PP lah gitu. Tapi kalau lanjut lagi nggak cukup. Iya. Makanya nyampe Manado itu kita mikir lagi gimana bisa melanjutkan hidup dan perjalanan untuk hari esok. Makanya kadang kan saya juga kalau ketemu teman-teman komunitas ya atau siapapun, mereka tuh pengen gitu kan keliling Indonesia atau apa. Cuman kan masih kadang mereka tuh, saya tuh lagi kerja gitu. Iya. Masih istilahnya masih belum nekat lah kayak Iya, Bang iya, Bang Rawat betul. gitu kan. Saya juga orang termasuk nekat gitu kan. Saya nggak kerja informal atau apa, benar-benar I'm influence Iya, karena iya. biar bisa jalan-jalan seperti ini Keren, juga gitu kan. Makanya itu. Nah, orang kadang masih di situ sih, kalau dia punya keinginan tinggi, cuman ya itu masih kadang apa ya? Gue juga paham sih, Iya. memang mereka untuk keluarga atau apa segala macam, cuman Kadang ya fisiknya itulah belum. selain fisik mungkin dari keinginan mereka Ya. udah ada.
Tapi balik lagi mungkin untuk mereka butuh untuk apa, keluarga apa segala macam. Tapi intinya gini, ketika lu pengen sesuatu, katakanlah keliling Indonesia, keliling dunia, atau misalkan keliling kemanapun itu, naik motor atau gimana, pasti akan ada risiko Pasti. yang ada lu pilih. Ini seperti ini, seperti misalkan kita berdua, oke kita pengen keliling Indonesia atau kemana, jalan kan kalau kita kerja kantoran nggak bisa. Iya, pasti. Karena kita ya udah kita kerjanya kerja sambutan apa segala macam lah gitu kan, dapat uangnya yang benar-benar tidak terikat sama orang gitu. Jadi kalau udah kayak itu ya resikonya kita emang bisa jalan-jalan kemana-kemana, cuman ketika kita nggak tahu sebulan ini dapat duit berapa, ya itu yang harus jadi resiko kita. Iya. Jadi Kadang juga nggak ada duit sama sekali, nggak ada duit lagi di jalan juga pernah gitu. iya, nah, tapi dengan kayak gitu percaya lah, emang kita awal-awal pasti berkorban, capek. Nanti mungkin suatu saat nanti kalau emang kita benar-benar tekun terus menjalaninya, ada aja jalan gitu kan. Siapa tahu mungkin jalan. kita bisa sukses sampai benar-benar ke luar negeri, entah kita jadi brand ambassador sebuah produk apa segala macam, sehingga kita dapat uang yang misalkan kalau kita misalkan kerja kantoran sebulan 3 jam mungkin bisa lebih. Bisa lebih, kan, bisa jadi. Ditambah lagi pengalaman itu yang nggak akan bisa dibeli. Iya, pengalaman itu yang istimewa lah. Istimewa itu pengalaman yang akan bisa dibeli. Niat utama pasti cari pengalaman tujuannya. Nah, di perjalanan ini selain misalkan tadi kan ada jualan-jualan baju apa segala macam. Apakah misalkan menurut teman-teman nih, misalkan biar kita buka juga ke teman-teman biar pada tahu. Selain kita dapat uang dari jual merchandise, jualan baju, dan atau misalkan syukur-syukur kita dapat pekerjaan harian lah misalkan di jalan gitu kan. Apakah ada misalkan kemungkinan kita lagi di jalan nih tiba-tiba dapat endorse dari sponsor atau apa gitu? Ada gak kira-kira pengalaman? Ada ya. Sebetulnya ada juga, emang ada, tapi ya istilahnya itu emang ya kayak endorse seharian ataupun 2 hari gitu juga pernah juga di hotel, baju, pokoknya merek pakaian ini itu, sepatu juga pernah juga gitu. Istilahnya itu ya cuma untuk kita nikmati ya sekali doang gitu, bukan untuk selamanya gitu. Tapi kalau untuk sponsor tetap, sponsor utama gitu emang ya nggak ada gitu. Ya, pribadi semua. Tapi ya apa ya, menurut saya ya yang saya lakukan ini bisa dibilang meskipun nggak ada sponsor, meskipun pribadi, tapi saya yakin masih banyak saudara komunitas Indonesia yang mendukung. Ya bisa kita lihat dari segi baju lah, dari segi baju banyak banget ya mereka itu. Banyak pesan-pesan dan tujuan mereka cuma satu, untuk mensupport perjalanan kita. Bukan melihat dari kualitas desain, kadang itu emang mensupport, kadang harga baju 100, kadang dikasih 200. Dari situ kita bisa melihat emang mereka benar-benar mensupport gitu. Ya sukses perjalanan kita ini sampai sekarang kita udah mau selesai sedikit lagi ya karena mereka juga, karena Indonesia lah kita bilang, karena Indonesia semua gitu. Kayak yang mensupport gitu kan. Iya, banyak yang mensupport. Itu kan selama perjalanan ini pasti kan harus ada sesuatu yang dilakukan dong untuk misalkan istilahnya kita dilihat nih sama calon endorser. Apa sih biasanya yang dilakukan Bang Rahmat nih? Ya paling ya kebanyakan sih mereka lihatnya di Instagram sama di YouTube. Instagram, YouTube, kalau Facebook sih masih kurang ya. Kebanyakan sih Instagram sama YouTube. Gitu. Facebook tuh lebih untuk pertemanan, kita nyari jaringan, kita ngasih ini. Nah, emang ini salah satu yang emang dari kemarin beberapa pun yang adalah teman-teman kenalan gue juga kan di Jakarta ini kan. Mereka pengen gitu kan sponsor. Oke, gue bilang gini aja. Lo jalan dulu deh yang paling dekat, latihan dulu solo touring sendirian nih. Solo touring, belajar bikin rute, terus berangkat. Selama perjalanan lo jangan cuma jalan doang, bikin konten, foto, video apa segala macam, upload di Instagram, punya YouTube, upload di YouTube. Untuk apa? Untuk portofolio. Betul. Nah, di situ kan tadi Bang Rahmat kan nyebutin Instagram dan YouTube. Itu portofolionya dia. Jadi ketika nanti misalkan ada suatu mau mengajukan ke sponsor, ketika kita datang ke sponsor kan apa nih yang gua dapatkan, ini nanti akan ada foto, akan ada videonya akan nanti seperti ini, nanti kan di link ke YouTube segala macamnya. Nah, sponsor pun akan lihat seperti itu. Nah, kalau cerita Bang Rahmat, jadi sponsornya sendiri yang lihat gitu kan, terus menghubungi gitu kan. Itu jadi emang benar-benar ada 2 cara.
Kalau kita emang misalkan emang udah dalam perjalanan, kita punya portofolio, sponsor mungkin akan melihat kita. Tapi kalau kita emang sedang mencari sponsor, kita buat dulu portofolionya. Karena kalau tanpa portofolio ya susah. Iya. Gitu kan. Apalagi kalau kita udah berhubungan sponsor, tadi kita ngobrol ya. Banyak ini juga deh. Ini kadang endorse harian aja kan tadi ya, udah lumayan aja ini ya. Ya udah lumayan. Permintaannya kadang-kadang kan Ya terkadang kalau emang kita nggak cocok udahlah nggak usah lah gitu. Karena juga mereka suruh bang bantuin promosi ini, ya udah ya kirim aja yang kita promosi. Nggak, kadang juga kalau dikasih ini, kalau kita udah kenal dekat ya nggak usah gitu, ngapain kayak orang lain gitu. Yang intinya apa ya, media itu pengaruh banget itu. Yang pertama bisa kita bilang di Instagram, YouTube, kalau pribadi saya itu untuk menyimpan pengalaman kita di situ. Yang kedua ya kalau ada rezeki lebih, kalau emang mereka melirik ya itu berarti emang udah rezeki kita. Yang utama itu adalah salah satu untuk kita simpan kenangan perjalanan pengalaman kita yang nggak bakalan hilang kalau di situ, apalagi di YouTube, kecuali ya pihak YouTube menghapus aplikasi. Iya. Nah itu tadi nyinggung tentang media. Nah media ini kan banyak banget platformnya, kan ada YouTube, ada Instagram, segala macam. Dan salah satu yang sponsornya itu bukan dari itu aja. Tapi yang mereka lihat adalah exposure atau misalkan perjalanan kita itu ke blow up ke media online. Syukur-syukur kita dapat media beritanya yang benar-benar udah tinggi banget lah, kayak benar-benar berita yang mereka punya media online tapi punya TV lah gitu kan, itu kan otomatis lebih tinggi lagi. Nah itu media online ini adalah salah satu juga yang penting kan selama perjalanan. Betul, ini penting nih. itu. Penting apa kira-kira nih bang? Ya kalau menurut saya itu emang penting banget ya, karena kenapa ya kita bilang, apalagi zaman sekarang emang zaman udah canggih gitu. Kecuali ya zaman dulu ya belum ada Android, orang belum mengenal Instagram, belum mengenal YouTube, zaman dulu. Tapi sekarang kita udah mengenal semua media, semua yang ala-ala canggih kayak media, Instagram, YouTube dan lain-lain. Apa salahnya kita gunakan yang terutama untuk kita menyimpan kenangan kita, yang kedua untuk kita sebarkan tentang keindahan Indonesia di mana yang kita kunjungi gitu, untuk kita bagikanlah pengalaman kita supaya menarik juga orang. Oh Indonesia ada kayak gini, oh Indonesia Raja Ampatnya keren, kalau Komodonya keren gitu. Jadi untuk menarik wisatawan baik itu dalam negeri ataupun luar negeri gitu. Yang intinya menurut saya itu emang penting banget itu. Apalagi ya kalau sponsor melirik ya bersyukur, kalau nggak melirik ya bersyukur juga itu. Ya bersyukur juga, itu istilahnya kita bilang ya untuk menyimpan. Menyimpan, intinya untuk menyimpan kenangan kita, itu aja sih niatnya kita. Nah emang karena sepengalaman gue sendiri media online ini, terutama di media, kalau kita segmennya kan motor touring ya, di media otomotif ini kan entah itu di blogger atau emang media online yang otomotif ini emang penting, dan itu yang paling contoh kemarin lah ada sponsor yang emang dia lebih ingin ke medianya, dia gak butuh Instagram, dia gak butuh uploadan YouTube, dia gak pedulitinya berapa, yang penting berita perjalanan gue itu masuk media ini ada berapa puluh media yang bisa lo kejar. Makanya di sini salah satu kuncinya selain tadi Instagram ada YouTube itu adalah kita harus punya relasi dengan para media-media online. Betul itu. Di situ mungkin kan kalau Bang Rahmat tuh kalau saya lihat tuh sering lebih banyak di media online Aceh gitu kan, karena emang media lokal juga media ada. Lokal. Istilahnya itu kalau apa ya mereka juga respect, mendukung. Kalau saya udah menulis, mencatat tentang perjalanan satu kota, saya kirim ke media lokal Aceh, baik itu di Aceh Trend, baik itu di blog dan lain-lain gitu. Mereka mensupport, mereka selalu memposting gitu, selalu menaikkan gitu. Kadang ya terutama untuk media lokal aja lah yang mensupport. Tapi kalau media lokal lain ada juga, tapi nggak terlalu banyak ya. Nggak terlalu banyak, paling ya contohnya kayak kita di Samarinda, kita kasih gitu. Ya mereka naikkan. Tapi kalau kita Jakarta, kita naikkan media di Samarinda, kan mereka mungkin nggak mau gitu ya kan. Tapi kalau media Aceh ya dimanapun kita berada selalu mereka mensupport, karena emang asal kita dari Aceh. Dari Aceh gitu kan, orang Aceh akan melihat ini nih salah satu putra daerahnya ini ada di tempat ini nih, lagi dalam perjalanan ini gitu kan.
Emang jadi emang itu media online itu terutama yang paling, dan tadi nih ini tadi kan bilang menulis. Nah itu dia. Kalau emang kita ingin dibantu, misalkan kan oke, kalau misalkan silakan, kalau Anda punya uang sendiri, emang yakin nih perjalanan full misalkan kemana-mana tanpa bantuan dari pihak lain lah. Tapi ketika kita seandainya suatu saat nanti ingin mendapatkan sebuah dukungan dari pihak sponsor atau manapun, salah satunya tadi selain dari bikin konten untuk Instagram dan YouTube, itu nanti kita harus belajar menulis juga, menceritakan misalkan pengalaman tadi ya, kayak misalnya di Kalimantan tadi itu kan tulis juga itu di dalam sebuah ini, dan nanti rilisnya itu dikasih ke media yang bersangkutan ya. Dan gratis kok, kalau kita misalkan lagi di mana, kita kirim ke misalkan ada reporter atau siapa, kirim aja si medianya itu gratis juga, bakal malah mereka senang dan malah kadang emang mereka yang minta yang minta, kadang emang mereka yang mereka butuh traffic. kita butuh diberitakan mereka butuh traffic dari kita, kayak gitu. Mereka butuh traffic ininya, websitenya, seperti itu. Emang keren, serius. Oke. Tapi untuk menulis itu capek banget. Nah itu dia. Itu makanya emang kadang kita jangan melihat dari jalan-jalannya enak gitu kan, tapi di baliknya itu loh. Kadang orang lihat pengalaman lihat di media, senang banget ini hidupnya, banyak banget uang dia itu, jalan-jalan terus gitu. Kita foto, tapi di balik foto itu, di balik semua yang nggak kita posting, kadang emang banyak itu. Banyak hal yang menderita gitu di jalan. Saya sudah pernah mengalami dua hal itu, yaitu adalah touring dengan dana pribadi dan touring dengan sponsor. Itu jadi saya sudah tahu. Jadi ketika ditanya kenyamanan lebih enak mana, itu saya udah tahu. Masing-masing dua-duanya itu udah ada ada kelebihan dan kekurangannya lah. Betul. Tapi kalau saya ditanya lebih enak mana, lebih enak jalan tanpa sponsor. Itu lebih nikmat. Tadi karena kita ngobrol pun kan, saya ditanya, Bang Rahmat berapa lama di Kalimantan? 5 bulan. Berapa? 5 bulan 5 bulan ya? Saya nanti ke Kalimantan paling cuman gak sampai 3 minggu. Dia 5 bulan, saya 3 minggu. Itu pun 3 minggu pun dari, misalkan kalau itu katakanlah dari Kalimantan Utara sampai Kalimantan Barat, dia 5 bulan. Gitu kan. Jadi emang kalau sponsor tuh terkadang ada batas waktunya lah gitu. Tapi kalau kita jalan sendiri, selama pun selama uang kita masih ada, itu masih enak. Tergantung dari cara orang menikmati. Kadang ada juga orang dalam satu kota itu nggak mau berlama-lama, kadang ada juga rasa bosan, kadang ada kejar waktu kayak abang bilang tadi. Tapi kadang ada juga orang pengen satu kota lama dulu untuk menikmati semua, setidaknya kita mengenal tentang sejarah, budaya, wisata di situ semua, habis itu baru kita jalan gitu. Ada juga kayak gitu. Makanya yang keliling Indonesia itu kebanyakan ya minimal paling cepat itu 2 tahun, paling lama sampai 6 tahun, 4 tahun, 6 tahun gitu. Paling lama. Nah, karena ini dia, Indonesia tuh pernah dijuluki the land of adventure kan, surganya petualang. Dan memang saya pernah bilang ini nih waktu itu saya sempat ini juga sih, kayak dibilang kayak entah sombong atau gimana gitu. Saya waktu itu kan habis di Timor Leste, saya bilang ke 0 km itu menurut saya mudah. Karena jadwal ada tiap hari, kapal ada tiap hari. Tapi kalau kita main ke ke Papua, ke timur, katakanlah ke Kupang deh. Itu kan kapal kita gak ini kan. Nah, itu lebih sulit ke sana saya bilang dibandingkan dengan ke 0 kilo, karena memang dari segi jadwal emang ada tiap hari dan lebih banyak daratannya. Tapi kalau kita main ke timur, kita ketemu kapal lagi dan kapalnya pun kadang-kadang ada yang sehari 1 kali, kadang 3 hari sekali atau seminggu sekali. Nah, itu kesulitannya, dan itu emang bisa dibilang seninya main ke timur tuh itu tuh. Emang seninya itu emang kenikmatannya kita untuk lebih merenungkan, belajar tentang kehidupan itu emang situ, belajar kesabaran. Saya pernah dulu tanya sama anak Ternate di situ, "Bang, kalau abang ada uang lebih pilih ke Sabang atau ke Merauke?" saya tanya. Dari Ternate ke Merauke itu lebih jauh daripada kita ke Sabang. Lebih dekat daripada kita ke Sabang gitu. Tapi mereka lebih pilih ke Sabang. Karena kenapa? Karena emang rintangan untuk menuju ke Merauke itu susah gitu. Belum lagi jalan lintasnya itu emang
ada jalan lintasnya itu ada, tapi nggak semulus kayak di pulau lain gitu. Iya. Jalannya itu masih tanah liat, tanah merah, masih batu-batu gunung gitu. 400 kilo aja bisa tempuh sampai 1 minggu 10 hari, sampai 1 minggu sampai 10 hari gitu. Kadang yang untuk menuju kabupaten-kabupaten itu emang harus naik Hercules, menuju Wamena, menuju ke Merauke. Tapi ada juga yang langsung ke Merauke itu ada, tapi kenikmatannya itu nggak ada menurut saya. Iya itu. Kita langsung dari Sorong ke Merauke, ataupun dari Bitung ke Merauke, ataupun dari Kupang ke Merauke langsung ada. Tapi 6 hari ada, tapi nggak nikmat. Tapi gitu. nggak nikmat karena yang kita tahu cuma tujuan doang, tapi tapi banyak kabupaten ini itu kayak Timika, Ambon ini itu banyak kita lewati gitu. Nggak tahu kita bahwa di situ juga keren gitu. Iya. Nah, itu emang benar-benar sulitnya main ke timur itu, makanya mungkin saya juga lihat petualang-petualang luar negeri itu banyak banget yang lumayan nggak banyak juga sih, banyak juga yang lewat Indonesia, tapi banyak yang dari Malaysia itu mereka langsung lempar motor ke Australia. Karena memang itu dari segi apa segala macam, dari geografis memang kita banyak lautnya gitu, banyak menyeberangi lautnya. Apalagi daerah timur, apalagi daerah timur itu saya merasakan banget daerah timur. Itu tapi saya punya pengalaman ini waktu saya sama kemarin ke Timor Leste itu di pelabuhan apa sih ujung timur Flores itu disebut Larantuka. Jadi kami datang tuh jam 8 pagi. Itu kan datang jam 8 pagi. Saya kira motor tuh kan jam 12 berangkatnya. Jadi saya kira bisa gitu lah, nanti aja lah jam 12 datangnya. Ternyata kita jam 9 tuh harus load. Dan kita baru situ. Pas ngantri mereka lihat kita kan. Mas, orang mana Mas? Jakarta. Oh yaudah langsung kita dari belakang disuruh ke depan langsung. Jadi kayak VIP gitu. Nah itu kadang di situ ketika kita datang ke timur kita benar-benar di ini loh, disambut kayak gitu kan. Terus yang kedua, pada saat kita keluar dari tiket, saya sama Mas Angga tuh ke gerbang dulu. Pak, saya mau ke hotel, saya mau ngambil motor, tolong Pak jagain, sisain 2 space untuk motor sebesar ini, karena kan kebetulan saya bawa motor satu kan, satu motor ditinggal. 2 space sebesar motor ini. Oke, kita datang apa coba? Gerbangnya ditutup. Kita datang baru disuruh masuk. Wah, tapi itu, emang respect banget di daerah timur itu. Daerah timur NTT, Flores, Sumbawa emang apa ya? Masyarakat bukan komunitas saja ya, masyarakat aja emang kita singgah kadang emang respect banget. Kadang kita diajak makan, diajak ke rumahnya itu. Pokoknya keren lah daerah timur sana itu. Karena kadang gini, kita jujur saya sendiri kan sebelum perjalanan ke Timor Leste itu dengar ada lah obrolan dari beberapa teman yang memang ngapain sih lo main ke sana, bahaya, orangnya kasar-kasar apa segala macam gitu kan. Ternyata pada saat ke sana enggak loh. Malah saya dibilang gitu kan sama orang sana tuh, Mas kalau misalkan lagi jalan malam-malam udah kemalaman nih, Mas capek, ketok aja rumah siapapun. Gitu kan, pasti kok dikasih tempat tidur, siapapun yang ditemuin ketok rumah siapapun. Itu berarti emang mereka benar-benar toleransinya itu kan kuat. Toleransinya kuat, dan emang malah saya kan waktu itu dari Aimere ke ND itu saya dapat gelap kan. Memang jalanan tuh tidak ada lampu penerangan, tidak ada apa. Hutan kayak gitu kan, tapi ada rumah-rumah gitu kan. Tapi tidak ada yang perasaan yang namanya takut kalau misalnya kita di Jawa atau di Sumatera gitu kan, jalan malam-malam takut ya. Gelap, takut merinding gitu. Itu enggak ada loh di sana. Itu enggak ada loh di sana. Kayak tenang, karena emang mereka juga bilang dari teman-teman apalagi di daerah ND gitu kan. Ya pokoknya orang ND itu kita naik motor kebut-kebutan dikejar bisa di ini sama masyarakat sana gitu kan, karena emang mereka aman gitu, mereka ingin benar-benar menjaga daerah mereka itu dari minim kejahatan. Saya pertama ke Papua itu emang takut lihat orang ngomongnya itu emang tinggi, nadanya itu emang tinggi, tapi emang udah bawaannya kayak gitu. Justru kalau mereka ngomongnya pelan itu yang harus dicurigai. Itu yang harus dicurigai. Ngomongnya itu kayak teriak-teriak, kayak orang ngajak ribut gitu. Itu saya juga ngalamin tuh di isi bensin di perbatasan Indonesia Timor Leste yang di daerah Wini di atas tuh. Anak kecil udah kayak ngajak ribut, isi bensin. Bang, mau isi bensin nggak bang? Udah kayak ngajak ribut anak kecil gitu kan, tapi emang kayak gitu di sana tuh. Emang nadanya kayak gitu. Jadi kalau kita belum paham, apalagi kita cuma lihat di media doang, orang itu ngomongnya kasar ini itu.
berarti kita langsung menilai orang itu keras. Daerah sana itu orangnya jahat-jahat, enggak kayak gitu. Enggak kayak gitu kita menilainya gitu. Nah, dari nadanya itu emang keras tapi orangnya baik-baik, lembut-lembut, keren-keren, respect mereka. Malah lebih bagus kayak gitu daripada lembut tapi diam-diam menusukkan apa ya? aduh, panah nyosor kita. Ngerokok nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ini YouTube kok. Nggak tahu ya, nggak apa-apa lah. Nggak peduli adsense-nya kecil. Kecil jadi besar. Nah itu berarti emang bisnis tuh udah biasa lah ya. Iya. Udah pasti ada aja lah. Yang penting kita ya udah kita yakin aja lah. Nggak. Yang penting kita kayak inilah, nggak sombong lah. Datang ke suatu daerah ya kita datang dengan baik, niat baik, kita gak ada niat atau apapun gitu kan ya, insya Allah gak ada masalah gitu kan. Kalau emang kita niatnya udah jahat pasti emang ada aja sih pasti. Kalau datang dengan baik pasti orang disambut dengan baik. Nggak mungkin kita datang assalamualaikum orang bakalan marah, gak mungkin deh. Kecuali mereka lagi mabuk mungkin ya. Lagi orang mabuk pun kayaknya nggak mungkin ya. Nggak mungkin, mereka pasti menjawab dulu lah gitu. Walaupun ngobrol ngaco gitu kan. Iya. Tapi kalau kita datang niatnya jahat udah pasti banyak lah rintangan di jalan. Belum sampai tujuan udah banyak kepikiran mungkin kalau datang niatnya jahat. Iya. Tapi kalau kita datang niatnya baik, silaturahmi untuk mengenal tentang wilayah itu, ini itu, pasti bakalan mudah di situ. Sesulit apapun saya yakin pasti bakalan mudah. By the way, berapa tahun sekarang umur abang? Kalau saya masih 23 tahun. Masih muda. Cuy, beda setahun. Abang berapa? 23 juga sekarang, mau 24. Abang bulan? Bulan abang 97 toh berarti? 96. Kalau saya 97 bulan 6. Oh, sama-sama 23, saya 24 bentar lagi. Aku kira ini kayak udah 25, 26, 27 gitu kan umur dia tuh. Ya mungkin mungkin 23. wajahnya nampak tua ya. Karena ya bener kalau anak bangsar wajah. Kalau anak motor apalagi di jalan mulu kan pasti udah benar-benar ini. Pasti gue nih gue yakin nih. Ini udah balik ke Aceh, udah banyak jalan-jalan. Ini pasti agak putihan. Karena pasti udah benar-benar jarang-jarang banget kita ketemu matahari polisi apa segala macam tuh udah ini. Di jalan kalau apa ya penampilan ini itu untuk perawatan nggak open lah, nggak apa-apa lah. Yang penting masih bisa hidup untuk bisa lanjutkan perjalanan di hari esok. Kita udah cuek lah sama penampilan, mau badan apa segala macam, kalau di jalan tuh udahlah gitu kan. Emang udah lagi kayak gini nih. Kadang menurut jujur kadang saya aja kalau misalkan lagi jalan gitu kan, lagi dalam keadaan kotor-kotor mau entah itu masuk ke dalam pertokoan atau apa gitu tuh nggak enak gitu kan gitu. Jadinya emang kadang ya nggak enak kayak gitu. Oke, jadi tadi lagi ngobrol-ngobrol, kamera action cam-nya mati. Kita ganti pakai HP aja nih. Sekarang nih gue mau lihat motornya Bang Rahmat nih. Gil, ntar dari jauh dulu nih diambil. Coba Bang. Gila loh, banyak banget ini apa namanya? Apa merchandise dari teman-teman nih. Dari depan ini banyak banget ini tanduk-tanduk dari mana nih? Coba nih dijelasin nih. Tanduk sebetulnya tanduk rusa aja mungkin ada 7 di sini. Ada 7. Wah. Ada dari kebanyakan emang dari Papua. Dari Papua banyak itu tanduk rusa. Ada dari Kalimantan. Ada dari ya antara dua pulau itu Kalimantan sama Papua dapat tanduk rusa. Ada juga tanduk kerbau. Ini tanduk kerbau adalah dari Maluku. Tepatnya itu di Moa, Maluku Barat Daya, Kabupaten Moa. Apa? Ya Kabupaten Moa. Di Maluku Barat Daya. Ada juga ini koteka. Ini koteka. Oh ini nih yang namanya koteka. Ini dari Papua, dilihat nih. Tapi ini koteka. Udah hancur kotekanya. Udah hancur ya. Karena emang udah dimakan usia di jalan. Pertama dia panjang ini dia. Habis itu ada bulu juga dia di ujungnya. Tapi ini udah hancur tapi tetap masih kita simpan. Udah setahun lebih di motor. Ini sampai ini juga saya bawa. Apa itu? Ini mungkin bagi orang apa ini dibawa ini sampah ini itu, tapi ya menurut bagi saya itu adalah ada kenangannya di sini. Dengan data ini saya mengingatkan daerah itu, mengingatkan dengan orang-orang yang di sana gitu. Ini yang di masjid, yang di lampu masjid itu. Jadi di Putu Sibau itu saya nginap. Di Putu Sibau Kalimantan Barat, ujungnya Kalimantan bisa dibilang berbatasan terakhir.
tidur di masjid dikasih ini udah saya bawa aja. Buat hadiah ya. Emang kadang bawaannya itu aneh-aneh. Kadang ada Aneh-aneh. orang mikir jualan di jalan, Nah. ada orang mikir ya kebanyakan orang mikir jualan saya di jalan ya, tapi nggak apa-apa. Saya juga kadang orang bilang jualan, saya juga senang ikut ketawa gitu. Tapi memang sebenarnya jualan nih. Ya, emang Ini emang jualan nih. Nih jualannya di sini nih. Baju. Jualan baju. Jualan baju. perjalanan. Ini jualan baju. Ini ada berapa piece nih sekarang nih yang Ya dibawa? sekarang mungkin masih sisa sekitar 80 piece lagi. 80 piece lagi Iya. karena ini benar-benar baru diproduksi. Iya, Kemarin baru diproduksi. selesai diproduksi. Ini bagian tengah dashboardnya nih kalau mau lihat. Jadi gini tampilannya kalau nyetir. Ini kalau ada lubang di depan berarti benar-benar gak kelihatan ya? Nggak kelihatan, Nggak Bang. kelihatan ya, Nggak makanya kelihatan. benar tadi harus Emang jarak pandang itu kalau ke depan itu emang jauh. gitu. jauh. Oh, Nggak dari bisa dekat. dari jauh. Heeh. Harus dari jauh. Banyak juga jatuh lubang emang nggak kelihatan sama sekali. Lampu aja kayak lampu ayam nggak emang Emang gak kelihatan ya? nggak kelihatan. Jadi jalan itu emang raba-raba. Kadang ada lampu orang. Oh kita ngikutin aja, Wah. lihat aja gitu. Oke, tadi ke belakang. Ini bagian paniernya. Bagian pannier ini tadi ini dari Balikpapan ya. Oleh-oleh dari Balikpapan. Dari Dayak Balikpapan. Dayak Balikpapan ini. Jadi orang kalau misalkan lihat ini apa sih sebenarnya? Ini apa misalkan kok banyak gini-gini, ini tuh sebenarnya oleh-oleh dari setiap daerahnya masing-masing. Kenang-kenangan. Berangkatnya kan polos itu cuman motor, udah gini doang. Paling dulu mungkin ada windshield sama pannier ini kan top box. Top boxnya aja udah gak kelihatan. Ini udah gak kelihatan apa ada top box itu kan. Spakbor pasti ada pengalamannya ini ya, kayak gini-gini juga pasti ada ada pengalamannya. Jadi ini masih sebelum saya ganti ban 17 ya. Iya. Sebelum saya ganti pelak 17 yang di depan. Oh iya. Ini dudukan depan gitu. Jadi pas ganti pelak 17 ini kan kena dia. Oh, ini ya gasruk ya. Ininya saya copot, saya simpan sampai sekarang, ini dari Sulawesi saya bawa. Wah, Saya mantap. simpan gitu. Nah, ini dulu pasti berangkat tanpa ini nih. Belum ada. Belum ada kan? Dulu mah HP aja, HP Xiaomi serius. Oh. Ini dari tahun berapa? Dari kapan ya ada GoPro ini? Kalau GoPro balik kemarin 2019. Oh iya, waktu di ini Di ya Surabaya. Surabaya. Ya. Waktu kita mau ketemu Surabaya Emang itu baru-baru niat beli. banget itu ya, salah satunya untuk kita dokumentasi Ah. istilahnya itu yang apa ya, ada kualitas dikit lah gitu Ah. dokumentasi kita, kapan lagi kita bisa coba gitu. Emang ngumpulin duit ya udah beli langsung GoPro gitu. Oke, iya benar-benar jangan tanggung-tanggung GoPro 7 Black sekaligus loh. Tadi kita lagi enak-enak ngobrol tiba-tiba prok mati. Aduh. Oke, ini Bang Rahmat dah, thank you banget ya. Siap, Sampai Bang. selamat Sukses buat jalan kita ini ya. Sukses juga ini. Iya. Bentar lagi nih karena emang belum bisa ya pulang ke Aceh ya. Iya. Karena nunggu aja, semoga ada kabar baik ya dari pelabuhan. Nah, nanti nih semoga doakan saja kalau yang tadi kita obrolin ya, ada satu proyek saya, semoga kalau misalkan berjalan kita ketemu di Aceh. Kita ketemu di Aceh. Saya, Bang Rahmat, Bang Dayat, Ketemu ketemu di Aceh bertiga kita, di woi. Aceh. Nanti kita. Enak, makin enak ini ngobrol. Wah, kita kalau udah di Aceh itu. Saya jujur saya kangen Aceh itu. Saya daerah-daerah kayak kemarin kan kita waktu di Banda Aceh belum explore. Terus di daerah Aceh Aceh belum explore. Aceh belum, karena kita datang kan langsung besoknya Langsung nyebrang ya. ya datang makan siang ke masjid Baitur Rahman sama Museum Tsunami, nyebrang ke Sabang. Terus besoknya dari nyebrang makan langsung ke arah Melabo. Saya itu kangen tuh di daerah-daerah Aceh Tengah, Takengon, daerah-daerah sebelum apa sih namanya? Kutacane itu ada daerah apa namanya ya? Tenggara. Aduh, kopi itu apa namanya? Kopi Gayo. apa? Gayo luas kan itu ke dataran tinggi itu yang gunung-gunung banyak itu. Saya masih pengen situ lagi tuh, datang itu. Aceh keren. Aceh keren itu. Jangan lupa ke Aceh nanti. Jangan lupa ke Aceh. Pokoknya kita berjumpa, pokoknya insya Allah Insya Allah, panjang umur kita ya. berjumpa di Aceh. Semoga kita bisa bertemu lagi ya bertiga, saya, Bang Rahmat, Bang Dayat, Ya. kita ketemu bertiga. Oke. Siap, thank you. Siap. Oke ya. Ini kan lagi jual kaos. Silakan mungkin kalau ada subscriber saya juga nggak tahu. Sekali aja ada yang beli. Silakan apa di mana belinya? Minat langsung bisa hubungi lewat media Instagram. ataupun- Instagramnya apa? Instagramnya itu Rahmat Aceh. Rahmat ACJEH. Aceh. Oke, dan YouTube-nya? YouTube-nya itu juga sama Rahmat Aceh. Oke. Pokoknya YouTube sama, Facebook sama, Instagram sama. Oke, siap kalau gitu. Thank you Bang Rahmat. Sampai bertemu lagi nanti. Siap. Oke, siap. Oke. Salam. Oke.